ngomongin soal seni musik nih ya, yang aku tahu Bang Hilman tuh seringlah ada di event-event atau ya acara-acara musik lainnya gitu kan. Apalagi yang kayak kemarin pas waktu aku masuk ke kampus ini aku lihat Bang Hilman tampil di panggung apa itu namanya komikal. Komikal ya. Komikal, nah itu. Apa sih yang membuat Bang Hilman ini suka atau tertarik sama seni musik ini? Sebenarnya emang nggak tahu gitu apa ya. Iya. Tapi background keluarga sih babi nggak. Nah semenjak masuk teater yang tadinya dianggap musik itu cuma hiburan, ngendreng, Iya. band gitu. Ternyata ada yang lebih dalam lagi gitu, lebih universal lagi gitu dari musik. Dari musik itu sendiri. Iya, contohnya dulu pernah tuh diajak sama anak teater juga main ke daerah Citayam, namanya Saung sama Gaha. Waktu itu suruh motong bawang, rumput. Nah ternyata itu ada filosofinya juga. Selamat datang di Kacang Kawan Bincang. Episode 3 kali ini kita akan membahas seputar seni di segmen Bini, yaitu Bincang Seni. Kali ini kita kedatangan kawan bincang yang bernama Hilman Tara Maulana. Ia merupakan salah satu mahasiswa aktif dari program studi administrasi pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor, sekaligus demisioner di Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan periode 2019-2020 dalam divisi kesenian dan olahraga. Halo Bang Hilman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih sekarang? Apa nih? Kesibukannya sekarang bikin skripsi, Waduh. bikin desain, nyablon kadang-kadang. Ya Udah gitu aja. Karena pandemi kan ya. Tapi lebih produktif sih kalau misalkan kayak bikin desain produksi kayak gitu. Iya, makanya itu produktifnya di bikin desain sih. Bikin desain. Iya, desain grafis. Karena kan beberapa yang lainnya kadang mahasiswa tingkat akhir ditanya kesibukannya apa nih, skripsi, kadang rebahan, kadang Iya. apa gitu kan. Padahal masih ada gitu peluang-peluang lainnya yang bisa kita kerjain walaupun hanya di rumah aja gitu. Emang sih kalau buat di lagi pandemi gini ya, emang ada dua faktor sih. Yang pertama emang bikin males ya. Iya, Tapi betul yang banget. kedua malah bikin produktif kalau menurut saya sih ya. Iya, karena Iya. kan tiap orangnya beda-beda gitu Iya. ya. Mood dia di mana, ya itu nyamannya mereka gitu. Iya. Ya buat praktisi kesenian sih seharusnya lebih produktif ya dibanding ini, karena di rumah terus kan. Karena seni itu gak ada batasan waktu. Iya benar. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal seni, histori apa sih, perjalanan apa yang membuat Kak Hilman tuh suka sama seni? Suka sama seni sih dari SD kali ya. Dari SD? Iya dari SD. Berawal dari Kan Babi suka dari musik sih sebenarnya. Oh, Dari musik. Iya. Oke. Babi kan tiap pagi tuh suka dengerin, ya suka setel-setel lagu Iwan Fals gitu, lagu rock and roll gitu. Jadi rasa ingin, wah kayaknya gue pengen jadi kayak gini nih. Iya kayak gitu. Itu sih. jadi Iya. musisi. Oke. Nah, Bang Hilman, ngomong-ngomong tadi soal desain seperti itu ya, itu masuk dalam seni. Sejak kapan sih Bang Hilman suka dalam seni ini? Sebenarnya kalau untuk seni desain grafis tertariknya baru-baru ini sih. Pas semester 6 kalau nggak salah. Semester 6? Iya, pas lagi garapan teater tuh, pas judulnya apa ya, pas garapan itu Tombol. Oh iya. Iya, nah Tombol. Beneran kan kalau di teater itu semua diproduksi secara sendiri ya. Nah otomatis bikin desain grafis itu buat pamflet ya kita bikin sendiri. Nah makanya tertariknya tuh misal kalau lagi jalan gitu, kok ini bisa kayak gini ya, bikinnya di mana ya. Nah makanya tertariknya dari situ sih sebenarnya. Jadi rasa penasaran itu Iya, muncul rasa gitu penasaran kan. itu muncul. Ketika Nah lihat. kebenaran punya teman yang kebetulan bisa desain grafis, bisa belajar juga dari situ. Oke. Kayak gitu. Terus
Yang aku tahu nih ya, Bang Hilman tuh bukan hanya dalam desain grafis itu sendiri ya, Iya. tapi Bang Hilman juga masuk dalam teater, musik. Nah, itu sejak kapan sih kayak mulai dari teater nih? Mulai teater tuh dari kapan atau? Kalau teater sih semenjak masuk kampus aja nih, semenjak masuk kuliah di sini di STKIP. STKIP? Iya. Untuk sebelum-sebelumnya sih bukan biasanya sih, tertarik emang tongkrongan gitu, suka ya anak-anak muda dulu main-main band gitu. Zaman-zaman iya. SMP, SMA. Nah, sampai masuk kuliah baru tuh tertarik sama teater. Karena sebelumnya kan pernah waktu zaman sekolah tuh pernah diajak nonton teater juga di Taman Ismail Marzuki tuh. Kalau nggak salah nonton teater koma. Nah, nonton teater kan, keren juga nih, ini seni drama gitu. Pas masuk di sini ada UKM nama teater Gandrung. Nah, makanya tertarik. Ya, berarti sama seperti desain tadi kan? Iya. Ketertarikan itu muncul ketika kita udah ngelihat Iya. atau bisa ya nonton sendiri hasil karya itu gitu kan, kita nikmati. Tapi yang aku penasaran sama yang musik ini nih. Iya. Dalam seni musik ini sejak kapan sih Bang Hilman? Soalnya aku baca di blog atau biografinya Bang Hilman itu di Instagram. Iya. Itu biasanya kan kita nyantumin tuh ya. Iya. Kita itu sebagai apa atau gimana Iya. gitu kan. Itu ada musisi gitu. Bukan musisi sih boleh itu. Seni aja gitu. Seni aja. Tapi dari latar belakang Bang Hilman atau gimana dalam teater ataupun apa, pasti yang namanya musik udah melekat lah di diri Bang Hilman. Iya. Tertarik musik sih dari kecil dia. Dari kecil kita sering dengar bunyi-bunyi gitu kan. Bunyi-bunyi itu juga musik ya. Kalau di mix itu jadi musik. Nah, awalnya itu emang kalau di rumah itu tiap pagi itu Babe suka dengerin lagu gitu, pakai sound system gitu gede-gedein. Oh, zaman dulu tuh. Iya. Zaman-zamannya masih pakai sound system ya. Jadi tertarik aja gitu. Terus lihat video dulu kan CD ya zaman dulu ya. CD ini. Iya, CD. Jadi nonton Iwan Fals Slang gitu, manggung. Wah, gue pengen kayak gini sih. Kayak gitu sih sebenarnya tertariknya musik. Oke, berarti dari keseluruhan yang Bang Hilman pegang itu seperti kayak desain, seperti teater dan juga musik itu berawal dari apa ya kebiasaan yang Bang Hilman lihat gitu ya. Dari kalau musik, aku penasaran sama musik sih. Nggak tahu kenapa kayak kita sebagai penikmat musik gitu ya, otomatis ada beberapa hal yang ingin ditanyakan gitu kan. Kalau desain grafis itu ya hal bentuk yang kita bisa lihat visual, gitu kan, visual gitu. Kalau musik kan kita dengerinnya kadang suka masuk gitu kalau lagi situasi kondisi gimana, apalagi cewek kan. Nah Bang, ngomongin soal seni musik nih ya, yang aku tahu Bang Hilman tuh seringlah ada di event-event atau ya acara-acara musik lainnya gitu kan. Apalagi yang kayak kemarin pas waktu aku masuk ke kampus ini aku lihat Bang Hilman tampil di panggung apa itu namanya, komikal ya. Komikal. Nah itu apa sih yang membuat Bang Hilman ini suka atau tertarik sama seni musik ini? Sebenarnya emang nggak tahu apa ya. Tapi background keluarga sih Babe nggak terlalu ini sama kesenian gitu, cuma penikmat aja. Cuma kalau gue sih lebih pengen tahu gitu, gimana sih rasanya ini bikinnya gimana gitu. Terus hal apa yang butuh di bahan-bahan apa gitu yang harus dibikin sehingga jadi kayak gitu. Jadi tertariknya gitu sih. Tertariknya karena prosesnya itu ya. Prosesnya itu yang gimana hasil karya itu bisa diciptakan. Bener gitu. Bener. Ya aku paham. Terus ngomongin soal musik gitu ya, genre apa sih yang Bang Hilman suka? Genre musik sih, kalau gue masuk genre apa aja sih, cuma dari tahun ke tahun kan sesuai kita pendewasaan diri gitu ya. Dari waktu zaman SMP tuh demennya yang popang, rock and roll gitu. Jadi main musik itu. Nah zaman SMA
udah denger blues gitu, musik blues. Jadi flute gitarnya asik banget gitu nih main blues. Nah, semenjak masuk teater yang tadinya dianggap musik itu cuma genjreng, terus band gitu. Ternyata ada yang lebih dalam lagi gitu, lebih universal lagi gitu dari musik. Dari musik itu sendiri? Iya. Contohnya dulu pernah tuh diajak sama anak teater juga main ke daerah Citayam, namanya Saung Samagaha. Di situ ada apa ya, kayak bukan seminar juga sih namanya, pokoknya kayak gitulah, diajak tuh ke situ. Yang sangkanya musik itu cuma ya kita ngegabungin musik ini, jadilah sebuah musik gitu, sebuah genre itu. Jadi di mix gitu ya? Iya, jadi di mix. Nah ternyata pas main ke Citayam itu lebih luas lagi ternyata musik, mulai jadi tempo atau pendalaman musik itu seperti apa. Nah makanya pas datang ke situ dikirain mau main musik gitu sama main musik band gitu atau apa, ternyata bukan. Pas datang ke situ suruh motong bawang, motong rumput. Nah ternyata itu ada filosofinya juga. Jadi kalau kita misalkan motong bawang gitu ya, itu ada aturannya juga tuh kalau di kesenian seperti itu. Udah kita motong bawang banyak nih, kita bete kan. Nah potongnya itu gak rapi. Nah di situ melatih kesabaran diri, fokus, sama ikhlas gitu. Gue suruh motong bawang, ya berarti gue harus ikhlas. Ini profesi gue gitu, motong bawang. Jadi gitulah. Tahu nada, bukan nada sih, tahu tempo juga kan, tak. Oh iya ada. Berapa? Nah iya. Hitungan tempo gitu ya maksudnya. Terus dalam itu mungkin historis dari mulai mengenal seni musik gitu ya. Dari genre ataupun apa. Dari ketiga yang tadi saya tanyain, dari mulai seni teater, seni desain, dan seni musik, yang paling Bang Hilman suka atau yang paling Bang Hilman melekat di diri Bang Hilman tuh apa sih, seni apa dari ketiga itu? Semuanya sih sebenarnya. Semuanya? Iya. Ada gak sih, maksudnya satu aja gitu yang emang benar-benar paling melekat gitu? Musik sama teater dulu. Musik sama teater. Soalnya di teater itu semua kesenian ada. Semua kesenian ada? Bukan hanya seni musik. Jadi seni panggung, seni manajemen, seni drama. Kayak gitu. Jadi semua kesenian itu ada di teater. Oh, berarti teater juga mencakup luas ya perihal seni gitu. Udah berapa judul teater yang udah diperanin? Kalau judul teater sih masih baru sih. Baru 2 kali. Baru 2? Iya, baru produksi 2 semenjak masuk teater gantung. Yang pertama itu apa ya? Saya lupa lagi judulnya. Kalau gak salah, lupa tuh saya. Tapi aku pernah nonton teaternya Bang Hilman itu yang Tombol. Oh, yang Tombol. Itu yang terakhir. Ya, sebelum masa pandemi lah, yang masih aktif-aktifnya di periode 2019-2020 itu. Iya. Nah, gimana sih dalam seni teaternya, khususnya teater nih, kita lagi bahas teater, cara mendalami peran? Otomatis kan kita harus totalitas dalam peran tersebut ya. Iya banget. Itu gimana sih, kayak nahan atau apalah gitu pokoknya? Kalau misalnya kita sebagai aktor ya, misal kita aktor jadi preman gitu, nah kita tuh harus tahu tuh, kita harus observasi kita mau jadi preman seperti apa. Awalnya sih kita baca naskah dulu ya, latar belakang si pemeran tersebut atau latar belakang yang kita mau mainin nih. Misal gue kemarin kan sebagai Tuan Liang. Tuan Liang itu sebenarnya sosok yang fiksi tapi ada gitu. Nah itu kan bingung tuh. Gimana gitu kan? Gitu. Nah, gua ininya dengan cara banyak nonton gitu, nonton film yang
mengkaitkan dengan ya Tuan Liang gitu. Iya. Ya minimal mirip lah Ke si karakter tersebut si gitu ya. karakter tersebut. Nah kita pendalaman karakter, kita reading naskah, olah vokal, olah batin, gitu, olah tubuh. Nih Bang, ngomongin soal teater tadi ya. Iya. Gimana sih cara mendalami perannya itu? Kalau untuk pendalaman peran sih, yang pertama kita harus baca dulu naskahnya ya. Naskah. Kita harus baca naskah, terus misal kita dapat peran apa, nah kita harus tahu tuh background atau karakter tersebut seperti apa. Latar belakang karakter tersebut ya. Misal saya jadi preman gitu. Jadi preman seperti apa yang ada di naskah seperti itu. Kita tinggal cari di sekitar kita ada ke preman gitu. Yang mirip-mirip kayak gitulah. Observasi itu maksudnya. Observasi. Nah, kalau lebih ini sih lebih apa ya? Lebih pendalaman karakter banget sih, kita harus mencoba jadi preman tersebut. Masuk ke dalam dunianya. Ya misal kita pura-pura jadi preman lah, gimana sih jadi rasa jadi preman tersebut? Iya. Rasanya gimana sih? Ya kayak gitu sih. Ya biar dapat feel-nya gitu ya. Untuk proses latihannya sih kita biasanya olah vokal, olah reading naskah, olah vokal, olah tubuh, olah rasa. Olah rasa? Iya, olah rasa. Maksudnya kalau kayak tadi olah tubuh, olah vokal itu kan pasti vokalnya yang suara, tubuh pasti gesturnya seperti apa. Itu olah rasa tuh gimana? Maksudnya hubungannya itu gimana dalam seni teater? Olah rasa kan kita kalau memerankan peran harus ada rasanya. Oke. Rasa kita masuk ke peran tersebut. Iya, jadi mengolah supaya feel-nya dapat, rasanya dapat seperti apa gitu. Makanya diolah rasa tersebut. Oke. Berarti lumayan buat aku yang prosesnya lumayan kalau di teater. Iya, lumayan seru. Tapi seru. Ya, lumayan. Dan itu pun yang kemarin aku lihat di penampilan Tomboy itu. Wah, itu penampilannya keren banget gitu. Totalitas banget gitu. Perannya dapat gitu. Yang tadinya kita lihat Bang Hilman tuh seperti apa ya, ketika masuk ke dalam karakter tersebut, ya dia dapat itu. Keren sih. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Betul. Prosesnya itu kan kalau di teater lama ya. 6 bulan kalau setengah tahun. Buat latihan teater, buat meranin tokoh tersebut itu prosesnya lumayan mantap gitu. Lumayan mantap. Terus kalau mendalami peran gitu ya, lingkungan sekitar tuh pas pada saat kita proses itu mendukung nggak? Seperti saya pernah dengar nih Bang, ada teman saya yang masuk dalam teater juga. Nah, dia ketika diperanin nangis, ya kita lingkungan itu yang membuat dia kayak ketindes gitu, supaya pas kesehariannya itu dia terbiasa sama peran itu, peran kayak sedih gitu. Sedih atau marah gitu, yang bikin kesel. Kalau kita masuk ke peran, misal peran nangis ya. Iya. Nah kita harus gimana rasanya kita nangis itu, nangis senang, nangis bahagia, apa nangis sedih gitu. Karena kan kalau film kan kita bisa di balik layar kita tek berapa gitu kan. Kalau misalkan teater, ya kan kita benar-benar harus nangis beneran gitu ya. Kalau gagal udah gitu. Iya. Makanya prosesnya panjang, proses latihannya. 6 bulan tadi lumayan lama. Bukan lumayan lama lah, emang lama banget kita itu. belum ngapalin naskah, ngapalin blok, terus olah vokal. Kita kan nggak kayak gini nih kalau di teater. Kita vokal kita harus gede tapi jangan emosi. Nah itu dilatihnya dengan olah vokal, nafas perut yang dipakai. Berarti bukan di seni musik aja olah vokal itu, ada dalam teater juga. Makanya di teater itu kan banyak. Semua kesenian ada di teater. Oke. Nah, dari pengalaman Bang Hilman di teater tadi itu ikut apa seni-seni teater itu, ada gak sih pengalaman lainnya gitu? Kayak misalkan di pengalaman musik gitu atau pengalaman teater ada lagi gak gitu yang bisa Bang Hilman share nih ke teman-teman? Maksudnya pengalaman seperti apa? Pengalaman Bang Hilman sendiri kayak misalkan kemarin kita
sempat garap event musik gitu Oh, kan, iya, yang iya. masuknya ke seni gitu Oh, iya, nih. iya, iya. Itu gimana tuh Oh. pengalaman-pengalaman yang Bang Hilman udah capai gitu? Nah, itu dapat banget tuh. Kalau di teater kan bukan hanya kita bermain peran, Iya. kita bermain musik, kita tahu set panggung. Nah, itu ada manajemennya juga. Oh, oke. Ya, makanya kan di situ kita dibilang IO juga ya kali ya. Anak Soalnya teater. kita gimana kita mengeset acara tersebut biar didatangi banyak orang. Nah, manajemennya itu harus seperti apa gitu. Iya, iya. Di situ kan ada manajemen panggung, manajemen produksi, terus tiketing ada juga. Ya Nah, kan? itu kan udah mencakup IO banget gitu ya. Makanya Iya, di bener. teater itu semuanya ada, dari manajemen, seni musik, seni peran, seni panggung, semuanya ada lah. Oh, itu berarti orang-orang yang di belakang layar yang mempersiapkan itu Iya, semua. kalau Kan? nggak ada orang-orang di belakang layar, kita mau ditonton siapa? Iya, Gitu. pemasarannya seperti Pemasarannya apa? seperti apa? Gitu kan, supaya masanya datangnya banyak Iya. gitu. Ya kan, makanya kita jadi tahu nih kalau di belakang layar atau gini kan Iya. persiapannya seperti apa. Ternyata ada manajemennya, dari pengaturan mulai dari tiketing atau karena kan tiketing itu tugasnya bawa masa gitu ya. Iya. Bawa masa gimana Pemasaran banget dia. pemasarannya harus benar-benar harus benar-benar dapat lah masa yang banyak itu seperti apa. Jadi selain di teater tadi pengalaman apa? Gimana nih dalam seni musik ataupun apa? Jadi semenjak di teater aja kita kan kenal juga sama komunitas-komunitas lain. Iya. Jadi linknya lebih diperluas lagi gitu, lebih luas lagi. Kayak apa ya? Kemarin tahun 2018-2019 itu gara-gara di teater kita ketemu sama komunitas film Oh, film. yang ada di Cibanteng, namanya Balai Film. Oke, aku tahu. Kenal kan? Iya. Di Balai Film. Nah, ternyata bermain teater sama bermain film itu beda. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau main teater kan kita dari awal sampai akhir itu harus ngapelin naskah tuh, Iya. nggak ada yang di-cut. Nah, itu dibutuhin proses latihan. Kalau di film itu olah rasanya mungkin sama ya, tapi kita kayak ngobrol salah bisa aja kan di-cut Di-cut, iya. bikin lagi di editing di video. Iya, iya. Nah, kalau di teater juga ternyata Jadi, beda. Kalau di film itu prosesnya lebih panjang. Maksudnya dalam artian ada proses-proses lagi. Kalau di teater itu kita menghasilkan karya ya langsung gitu tanpa editing ataupun perantara lainnya gitu kan. Jadi kalau teater ya pure gitu hasil acting kita yang sudah kita Iya, nggak ada cut. ini nggak ada cut-cut kayak di Kalau film. kita udah pentas, udah nggak ada cut di situ. Kita Kayak- harus apal, blocking, blocking, terus ini kita, dialog kita Iya. harus apal banget itu. Rasa kita harus dapet. Berarti yang benar-benar itu main teater ya? Iya, emang cobain deh main teater. Anak teater. Terus perbandingan antara film dan teater, Bang Hilman sendiri pernah gak sih masuk ke dalam beberapa film atau gabung di film tersebut? Pernah main sih 2 kali. 2 kali. Dulu kan Balai Film sering bikin konten di hari Ramadan. Iya. Nah, itu masuk tuh di film di hari Ramadan 2019 kalau salah. Gimana tuh? Juga ternyata beda. Beda. Kita sering main drama emang di teater. Ternyata kalau main film itu beda. Punya ininya sendiri. Punya, sendiri iya masing-masing ya. ada proses yang unik lah gitu. Sendiri-sendiri masing-masing itu harus ada proses yang wah keren nih. Baru gitu, nih. Dapat ilmu baru nih. Gitu sih kayaknya. Kadang kan pemain-pemain film atau lainnya nih ya yang mungkin nggak tahu gitu di luar sana berawal dari ya seni-seni tersebut gitu kan. Dari hal-hal kecil dulu nih baru dia diangkat jadi besar main kemana gitu kan. Nah dari kedua itu dari teater dan film yang lebih dapat ke Bang Hilman itu yang lebih seru pengalamannya di mana sih? Lebih seru di teater sih sebenarnya. Teater. Iya. Karena prosesnya itu Karena ya. prosesnya kita jadi tahu segala hal di dalam proses teater tersebut. Bukan hanya kita bermain drama. Iya. Ya itu tadi gara-gara teater saya bisa
desain grafis, Oh iya. tahu manajemen seperti apa. Karena anak AP harus tahu Nah, manajemen ya. iya, Belajar gitu. juga. Dan AP pun cakupannya kita bukan hanya di pendidikan, Iya. tapi luas gitu Manajemen kan. kan umum ya. Umum manajemen itu. Nah Bang, tadi kan kita udah bahas tuh ya tentang pengalaman Bang Hilman di seni teater gitu ya. Iya. Soalnya Bang Hilman aku lihat banyak banget gitu seninya. Mulai dari Gak desain banyak grafis, sih. banyak itu lebih dari satu loh Bang. Iya, Banyak iya. itu lebih dari satu. Mulai dari desain grafis, tadi seni teater, musik. Nah, aku pengen nanya pengalaman Bang Hilman di musik sih. Kan Oh, di musik iya, pengalaman apa sih yang seputar musik yang Bang Hilman pernah ini? ya manggung-manggung kali ya. Manggung-manggung. Zaman SMP kan manggungnya ya pentas seni, pensi, Iya, gitu, iya. sama perpisahan. Hmm. Zaman-zaman sekolah, waktu zaman-zaman SMK tuh banyak, kalau daerah di Bogor Barat itu banyak event musik indie gitu ya. Musik indie. Dulu kan sekarang kan zaman indie, kopi, rokok, indie gitu ya. Iya. Musik slow gitu. Dulu tuh indie musik-musik keras malah. Musik-musik keras. Iya, identiknya dengan musik-musik keras. Jadi itu bawain musik-musik popang gitu, rock and roll. Tapi sekarang ini tuh lebih kayak tentang rasa gitu ya. Iya, jadi sekarang ini gunung gitu ya. Gunung, Kopi, sunset. indie, iya. 420. Iya. Semenjak masuk teater sih jadi berubah gitu tentang musik. Oh, ternyata musik itu luas ya. Bukan hanya kita bermain band gitu. Ternyata batu dipukul aja sama suara katak itu bisa jadi musik gitu. Kalau kita tahu temponya. Iya. Iya. Karena suara apa yang dikeluarkan itu udah ada Iya, seninya musik juga kan gitu. kesimpulan dari bunyi-bunyi dan suara. Iya. Jadilah sebuah musik. Gitu. Dalam musik itu selain manggung-manggung ada gak sih hal lain yang pernah Bang Hilman pegang atau garap atau apalah? Karena kan jujur ya, kita satu divisi tahun kemarin tuh. Iya. Kita satu divisi di bidang kesenian dan olahraga. Pengen nanya gitu kan, program yang kemarin digarap itu, yang Advent Fest itu, Advent yang Fest. Setelah Advent Fest, Bang Hilman banyak banget tuh event-event di bawahnya. Itu sih berawal dari link sih. Link. Iya. Dari zaman-zaman sekolah kan emang demen banget gitu bikin acara musik-musik tuh. Jadi linknya kebetulan teman-teman yang udah kuliah, terus dia punya event sendiri-sendiri. Jadi diajak ikut proses. Jadi tahu tuh proses bikin event musik atau event apa aja gitu. Jadi seperti ini, seperti ini. Jadi kemarin dipercaya jadi ketua divisi kesenian dan olahraga. Dan kebetulan dari semester 1 sampai semester 6 itu gua pribadi belum banyak kontribusi buat buat gua sendiri. Waduh. Makanya boleh juga nih. Tantangan juga ya. Gua juga lagi slow gitu. Jadi kayak kita garap. Kebetulan di STKIP kan sepi banget gitu acara-acara musik. Belum ada malah ya. Makanya pengen lah gitu gua bikin garap sama anak-anak AP gitu. Jadi ada Advent Fest. Oke, Advent Fest gitu kan. Mudah-mudahan lanjut ya. Pasti lanjut. Cuman ya berhubung lagi COVID kayak gini ya, pandemi sulit itu banget emang buat anak-anak panggung. Iya, anak-anak panggung kayak gitu. Jadi pekerjaan yang mereka seharusnya kerjakan itu terhambat gitu kan. Ada gak sih pesan yang Bang Hilman mau sampaikan buat para penikmat seni gitu, baik dari seni apapun? Di masa pandemi ini. Pesan buat memotivasi mereka para penikmat seni atau para seniman. Praktisi gitu. kali ya. Praktisi seni kali ya. Iya. Seni. Ya manfaatin aja semenjak COVID gini kan. Kebetulan kita udah era digital sekarang ya. Iya. Bisa kita konsep visual gitu buat ngeluarin karya kita gitu di bidang misalnya Instagram atau apa YouTube. Iya. Kan medianya sekarang ada. Jadi diluangin aja gitu waktu-waktu selaunya di rumah buat bikin karya sebanyak-banyaknya. Terus lebih produktif. Karena kan itu ada malas. Kalau di rumah terus tuh antara malas sama enggak tuh. Nah, kita mau pilih yang mana? Buat para praktisi seni kan karya itu adalah
jiwanya gitu. Iya. Jadi lu praktisi seni tapi nggak punya karya, itu sama aja lu hidup tapi nggak punya jantung. Aduh, gitu kan. Iya, nyawanya kan di situ, di karya itu. Kadang kita ngomongin soal karya itu tergantung gimana mood juga kan. Iya. Rasa, masuknya Iya. ke rasa. Kebanyakan sih kan kalau karya itu dibuat karena keresahan diri dia atau keadaan lingkungan sekitar, dia mau mencurahkan lewat apa nih? Makanya lewat karya tersebut gitu. Oke. Nah Bang, dari pesan yang udah Bang Hilman sampein gitu ya tadi. Jadi kalau seni itu kita gak usah, apalagi di saat pandemi gitu kan, gak usah bingung gitu kan. Bukan karena alasan kita untuk bermalas-malasan. Iya, alasan bermalas-malasan itu ya dihilangkan gitu ya. Kita lebih kayak produktif gitu. Karena media-media yang ada itu ya harus kita manfaatkan gitu ya. Kayak misalkan sekarang tuh banyak di seni cover lagu gitu kan, bikin kayak TikTok apalagi itu TikTok termasuk seni sih. Iya. Karena kreativitas mereka itu diluapkan dalam aplikasi tersebut gitu ya, kayak TikTok gitu, cover lagu atau bikin konten lah di YouTube gitu ya, atau endorse masuk seni kasih itu seni pemasaran ya. Bisa juga sih. Bisa juga kan, karena kan kita mikir gimana caranya bikin biar menarik gitu. Iya betul gitu kan, Bisa karena juga. ya pokoknya apa yang mereka share itu lebih Iya, karena buat praktisi seni seperti yang tadi dibilang, kalau kita mengakui sebagai praktisi seni tapi kita tidak punya karya, sama aja kayak kita hidup tapi gak punya jantung. Karena hidup karya gak itu punya nyawanya. Iya, siap. Iya. Karya itu yang menghidupkan kita, Iya. gitu kan. Oke nih Bang, dari tadi ngobrolin seni gitu kan, panjang ya, obrolan sudah panjang gitu kan. Iya, lumayan ya. Lumayan. Dan jadi aku pun tahu gitu kan, seni teater itu seperti apa, desain grafis itu seperti apa, musik itu juga seperti apa. Jadi kan kita khususnya Vinka penikmat seni tapi gak tahu gitu apa aja sih yang ada di seni-seni itu sendiri gitu kan. Itu menurut pengalaman aja ya. Pengalaman. Setiap orang punya pengalaman masing-masing gitu. Itu pengalaman gua doang. Iya, tapi kan dari pengalaman seseorang bisa kayak jadikan kita Iya, benar. pembelajaran gitu kan. Informasi gitu. Iya, informasi juga yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Oke Bang, gak usah berlama-lama kali ya. Jadi kita minta sedikit penampilan gitu buat mendengar kawan bincang kita. Penampilan apa tuh? Penampilan, ya aku tahu sendiri lah Bang Hilman suka main gitar gitu kan. Iya. Ya, Tapi jadi gak bisa nyanyi nih Vin. nggak bisa nyanyi. Tenang aja, kita ada penyanyi. Ada vokalis di sini. Ada. Boleh. Hima apa itu apa sih yang nggak ada? Iya, artis kondang ya dia. Ada gitu. Ada. Mau nyanyi apa? Silahkan gitu. Oke? Boleh. Siap? Boleh? Oke. Jadi teman-teman, sedikit ada penampilan yang nanti bakal ditampilkan sama Bang Hilman. Langsung aja kita Kolaborasi kali ya. kolaborasi gitu kan. Featuring. Kolaborasi antara Bang Hilman dan rekan kita yaitu Davanisa Azahra. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu, menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas dalam hatimu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu